Hai semua, welcome to the Storylines Podcast dengan saya Christina Dirjohadi. Kali ini aku kedatangan satu tamu, adik saya sendiri, Agatha Carolina Dirjohadi. Gimana kan itu mic-nya dipegang dulu. Oke. Halo. Kenalin dong. Hai, aku Agatha Carolina, aku adiknya Christina Alive. Bukan Christina Alive di sini, Christina Dirjohadi. Christina Dirjohadi. Aku seorang arsitek dan juga interior designer. Udah, lo And gak also akuin a mother. Apa? Ya, gue juga mother, a wife, and also again alive. Itu yang paling penting dan lu tunggu kan. Padahal podcast ini bukan untuk iklan live, enggak. Beda konsep. Oke. Apa? Gue jadi bingung. Coba ceritain Lin, kenangan masa kecil apa yang sampai sekarang masih lu inget gitu, yang kayak paling membekas masa kecil kita. Kita udah kenal selama 36 tahun. Iya, Kalau umur 36 kan? tahun. 36, 38. Jadi Nana ini kakak pertama dari 3 bersaudara. Mungkin to give context, dia anak paling besar, gue anak tengah, dan adik gue cowok satu-satunya anak bungsu. Jadi udah tau lah ya nasib gue gimana ya kan. Anak tengah. Nasib anak tengah. Dan apa ya, menurut gue kenangannya pasti banyak banget ya, karena kan hidupnya udah bersama selama Panjang. itu. Dan menurut gue kita tuh very close family gitu. Jadi keluarganya nih kan ada banyak macam keluarga ya. Kayak keluarga kita tuh keluarga yang sangat lumayan mengedepankan keluarga gitu. Jadi dan itu menurut gue ajaran yang dididik dari kecil, gak cuma keluarga inti tapi juga sampai sepupu-sepupu semua, dan itu nurun ke kita gitu. Jadinya kenangannya bisa dibilang banyak banget karena sesering itu kita misalnya holiday, spend bareng atau banyak lainnya gitu. Walaupun mungkin masa kecil kita nggak seprivilege itu, kita bukan kayak anak-anak yang suka jarang holiday ke luar negeri setiap tahun tuh enggak. Ya. It's a luxury for us. Cuma menurut gue I'm so thankful karena ya gue punya figur Nana. Wes. Tapi emang bener ya, kita tuh pertama kali ke luar negeri aja tuh kelas 6 SD gue. Berarti lu kelas 4 yang ke Singapura yang lu hilang. Gue kelas 4 SD. Lu apa Kristops yang hilang? Lu kan? Gue yang Iya, hilang lagi dia. Itu yang berkesan buat gue terus dia bisa balik ke hotel sendiri. Gila men, itu dia hilang di Singapura. Terus kita pertama kali ke Singapura, terus somehow dia bisa balik ke hotel sendiri. Itu gimana sih? Itu menandakan gue punya visual memory yang sangat baik. Umur 10 tahun. Dan itu pertama kali kita ke luar negeri, dan gue inget banget gue cuma bisa bilang excuse me. Karena itu yang diajarin tante kita, ada tante Eng gitu ya. Itu dia dulu kayak tante kita yang paling bisa ngomong Inggris gitu ya. Bener. Dan dia ngajarin gue, yang gue inget cuma excuse me. Jadi gue hilang, yang gue ngomong cuma excuse me. Terus tapi akhirnya bisa balik ke hotel. Sampai hotel. Gila itu sih. Iya gue sih Mekah sih anjir, panik banget ya saat itu ya. Terus apa lagi? Banyak ya, karena menurut gue mungkin ya karena kita hidupnya dulu lumayan kayak struggle gitu ya. Kayak mungkin struggle in a way of kita diajarin banget dan kita ngelihat langsung kayak orang tua kita tuh berjuang banget buat kita gitu. Jadi we don't take life for granted lah gitu, kayak apapun yang dikasih ke kita, mainan gitu tuh we earn it ya kan. Kayak dulu contoh gue sama Nana kan umurnya hampir sama nih, cuma beda 1,5 tahun. Tiap kali kita mau punya mainan tuh pasti banget kita tuh harus di-push untuk lo harus ranking, atau lo harus dapat 10 atau lo apa gitu. Jadi nah untungnya kakak gue pintar ya kan, tapi dia pelit gitu. Jadi walaupun dia mainannya banyak banget, cuma dia gak mau berbagi sama gue. Jadi gue dapet semua mainan gue tuh masih, semua mainan gue masih ditutup, masih rapi, dibungkus. Gue gak mau buka, even buku warna gue sampai tuh sekarang. Even Barbie-nya kemarin sama anak gue masih mau dimainin gak boleh, sampai sekarang ada di rumah. Di rumah mama masih kita. ada Barbie gue yang belum gue buka, saking gue sayangnya. Terus Barbie dia udah kayak rambutnya digunting. Dia jelek banget. Karena sebenarnya secara karakter mungkin aku dan Nana tuh beda banget gitu ya. Banget sih. Kayak aku tuh lebih spontan, lebih santai gitu. Sedangkan Nana tuh very organized, hidupnya tuh plan, dan dia tipe anak yang pinter tapi gak rajin gitu. Padahal dia gak rajin tapi pinter tuh. Gue gak les loh, lu yang suka ngeles. Makanya karena dia tuh tanpa rajinnya udah pinter, dia lumayan jenius lah ya dari kecil gitu. Sedangkan udah enggak sih tapi. Masih lah. Kalau gak jadi cici viral ya kan. Terus Iya, jadi sebenarnya tadi yang berkesan kalau disebut satu-satu mungkin banyak banget. Cuma overall menurut gue hal yang paling berkesan buat gue adalah she's always there gitu, kayak along the way dari zaman kita masih kecil-kecil main, kita masih belajar bareng,
kayak jatuh cinta. Pacarnya dulu gantian ya kan. Tukeran. Pacarnya tuker-tukeran gitu. Jadi Jadi biasa itu emang agak bingung yang ya. mengesankan ya menurut Anjir, gue. mantan dia satu dari all in ke gue, ke all in lagi. Iya. Terus ke bawah udah sih. Udah. Jadi segitu dekatnya sampai pacar aja kita gantian. Berbagi. Walaupun kalau baju gak dikasih gantian sama dia. Tapi dia suka ngambil sampai sekarang, bohong. Terus itu tahu yang berkesan kayak dulu tuh kita setiap minggu ada acara rutin ke gereja. Iya. Ya kan, terus dinner bareng sama keluarga besar, nggak cuma keluarga kita doang, tapi sama cousins juga ya. Ya itu yang bikin kayak bondingnya deket banget kan ya. Di situ ya tiap hari Minggu kan. Itu sih kalau gue malahan itu. Iya, itu juga banget, dan kayak setiap kali ada celebration kayak itu kita Easter, Christmas itu pasti kumpul gitu. Kayaknya itu value yang juga kita sampai sekarang tuh juga masih pengen banget terapin ke our own family. Oke, nah terus kalau menurut lo gimana kita tuh saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain over the years selama bertumbuh? Mungkin tadi juga udah sempet di tap in, udah sempet cerita dikit. Menurut gue kalau gue ngerasa sih sangat disupport banget sih. Karena kan dia lebih gede nih, jadi pas dulu contoh gue masuk sekolah nih SMP, kita pindah ke Santa Laurencia. Gue tuh in a way merasa lebih secure karena ibaratnya gue udah punya kenalan senior. Punya kakak kelas. Ya, which itu kakak gue. Kalau enggak dia dibully pasti. Iya, dan maksud gue dia tuh sangat jagain lah gitu. Jadi ya menurut gue along the way sampai saat ini masih sama gitu. Kayak contoh nih Nana sukses, dia tuh kalau sukses gak mau sendirian lah gitu. Jadi makanya dia nge-push banget gue untuk ikutan nih bisnis kayak di Alive, di Alliance. Karena mungkin ya pengen juga kalau misalnya kita sukses ya bareng-bareng ya kan. Kayak kemarin bisa pergi bareng-bareng gitu. Ya, jarang meh. Jadi kita bisa kalau traveling bisa bareng-bareng, kita bisa ibaratnya kalau kita mau support orang tua kita juga bisa gantian gitu. Jadinya mungkin nggak saling hitungan karena sama-sama kayak sama-sama banyak ya. Iya, sama-sama ya kalau nggak lo gue gitu kayak jadinya nggak hitungan gitu ya. Bener-bener. Jadi itu. Oke. Terus kalau value kehidupan dari papa mama yang masih lo pegang sampai saat ini? Nah ini menurut gue juga mungkin sama kayak Nana ya. Kayak gue tuh dari kecil entah gimana di brainwash banget sama nyokap gue. Kita kayak berdua mama aku kan ibu rumah tangga nih dan papa aku doang yang kerja gitu. Jadi kita ngelihat banget gimana struggle-nya papa aku kerja dan ngelihat juga struggle-nya gimana jadi ibu rumah tangga gitu. Cuma pasti kan yang namanya perkawinan ya itu kan very dynamic ya. Mungkin ada kadang-kadang saat dimana sebagai wanita tuh kita pengen banget gitu untuk bisa punya independence, kita bisa menafkahi diri sendiri gitu. Dan itu aku lihat banget dari mama aku gimana dia mengajarkan value untuk kayak kamu ya, ke kita berdua nanti kalau udah gede harus bisa mandiri, jangan bergantung sama suami gitu. Dan itu tuh mungkin kebawa banget ya, nempel banget gitu sampai pas dari zaman kuliah dan lulus tuh aku sebelum lulus udah kerja gitu. Aku bikin brand Monster sama teman-teman. Ya karena mungkin udah kebawa kalau aku harus jadi cewek independen. Apalagi gue kuliah di Bandung gitu. Jadi yang lain Nana dan adek gue tuh kuliahnya masih di Jakarta dan mereka sempat keluar tapi sebentar ya. Gue yang paling lama ibaratnya hilangnya gitu. Jadi di situ gue belajar banget untuk jadi wanita yang mandiri gitu. Dan itu mungkin menurut gue value yang ditanamin mama dari kecil gitu. Kalau jadi wanita itu lu harus bisa mandiri karena at the end of the day kalau lu nanti mau lu ada suami yang bisa mencukupi ataupun tidak, ataupun nanti di pernikahan lo terjadi sesuatu misalnya suaminya contoh amit-amit lagi kayak susah gitu, kita juga bisa bantu gitu. Jadi it's a two person's job gitu, gak cuma kayak harus bergantung sama satu orang gitu. Iya benar. Tapi dia dari dulu emang lebih jago cari duit loh. Iya kan? Lo lebih suka cari duit kan? Gue sih tadinya mau cari laki kaya tapi kayak tapi dia yang dapet anjir. Tapi tetap aja kerja bagai kuda gitu. Jadi nggak ngefek kan, ya udahlah kerja aja kita lebih bisa. Oke. Nah, terus kalau dari dulu tuh mimpi lu sebenarnya atau cita-citanya pengen jadi apa sih, dan kayak sekarang tuh tercapai nggak semuanya itu? Iya, mungkin kalau gue deep inside gue selalu tahu gue tuh di bidang seni gitu ya. Karena beda banget nih, contoh di keluarga kita itu tuh nggak ada yang seniman ya. Awalnya dulu nih, karena dulu tuh kayak keluarga kita mostly bankers ya kan, kayak profesinya maksudnya tuh sampai ke yang tante-tante ya. Tante-tante semua ya, kayak mostly tuh di brainwashnya kalau lu tuh jadi entrepreneur aja tuh dulu gak ada. Semuanya tuh kayak korporat banget deh gitu. Dan sukses buat kita tuh dulu kayak gitu, kalau lu punya gaji gede gitu. Nah
Tapi gue nggak tahu kenapa dari gue kuliah itu gue lumayan apa ya, kayak lumayan kayak membreak itu gitu, kayak gue makanya mencoba entrepreneurship itu awalnya di keluarga tuh something yang new ya, kayak nggak ada ya awal-awal pas gue bikin Nggak ada Monster sih. tuh yang di keluarga kita yang entrepreneur gitu. Nah cuma kalau menurut gue di luar itu gue sangat terinfluence dari bokap sih gitu, karena bokap gue tuh dia tuh developer, kontraktor, pokoknya bergerak di bidang bangunan lah, sipil gitu. Dan kayak dia tuh entah kenapa kalau sama Nana mungkin gak nyambung gitu ya, karena Nana tuh menurut gue orangnya sangat angka gitu, jadi kayak dia lebih bankers. Nah dia tuh selalu ngajak gue kalau kayak ke pameran bangunan, expo apa, dan akhirnya gue jadi seneng gitu. Gue kayak kalau ngeliat rumah bagus tuh suka gitu, kayak contoh gue dulu kita sering ya main Polly Pocket pilihan rumah gitu. Iya Di benar. Pondok Indah ya kan. Tapi itu gue juga milih. Iya, tapi itu tuh mungkin bikin gue dari kecil punya dream kalau gue pengen creating something gitu. Dan akhirnya dipush juga sama bokap karena dia tuh ada dream dulu pengen masuk Parahyangan karena dia gak diterima ya kan. Akhirnya dilimpahkanlah ke anaknya yang ini. Dan pas banget gue keterima gitu. Akhirnya gue keterima. Bangga banget tuh papa. Masuk arsitek, terus akhirnya jadi arsitek dan akhirnya punya firm sendiri namanya Bita Design Studio gitu. Dan memang kalau gue lihat lagi ke belakang, it's actually my dream gitu, karena gue dalam menjalankan profesi ini gue bisa bilang gue happy juga gitu, bukan yang kayak tertekan dan lain-lain ya. Gue sangat senang ngelihat something comes into real life gitu. Jadi emang passion dan mimpi lo di sini kan, dan align gitu kan sama yang dari dulu dan sama yang papa kasih. Betul. Kayaknya kalau gue cuman dapat suami arsitek. Cuman jadi lo bersyukur kayak kakak ke gue kan, karena gue dapet jodoh. Iya. Jadi suami gue itu kenalnya dari Olin, karena Olin dulu intern di kantor yang sama-sama suami aku gitu kan. Jadi dikenalinnya dari Olin, diajak makan bubur. Ya udah. Tapi sekarang jadi kalau lo gak jadi arsitek, gue gak ketemu sama Tommy. Bener ya, life is happening for you, not to you. Oke. Nah, apa yang paling kamu hargai dari hubungan kita sebagai saudara perempuan? Wah, banyak banget sih. Aku sih merasa ya, semakin kita tua gitu ya, kita tuh semakin ngerti arti, makna keluarga gitu. Karena pas kita kecil kan we take everything for granted ya. Kayak gue lahir seperti ini, gue punya Nana, gue punya kakak gue, punya adik gue lahir dari keluarga ini, ya udah gitu. Tapi once kita grow up, kita makin understand role satu persatu ya. Satu, pas kita jadi ibu contoh, kita baru ngerti gimana sih perjuangan seorang wanita, perjuangan seorang ibu, gimana beratnya sih ternyata dulu apa yang orang tua kita, mama gitu sacrifice buat kita nih. Dia juga punya dream sebenarnya, she's a doctor gitu, tapi dia sacrifice itu untuk jadi ibu rumah tangga. Dan menurut gue wow gitu, buat gue personal mungkin gue gak kayak gitu, gue choose a different path, tapi gue sangat menghargai decision itu. Karena maybe that's what makes us who we are right now gitu. Kayak gue ngelihat gimana dari sacrifice-nya itu anak-anaknya bisa sukses di bidang-bidangnya gitu. Pasti itu kan satu pengorbanan yang sangat hebat gitu. Jadi luar biasa sih dia ngajarin lu dulu. Luar biasa banget ya. Apalagi gue lumayan. Sampai dijemur, sampai dikunciin di kamar mandi. Gue ngeliatnya juga, ya gila sih mama. Gitu. Gue sih kayaknya gue tinggal gitu. Anak gue kayak serah dia lo naik kelas bagus. Until now ya. Gitu kayak menurut gue. Iya. Sampai sekarang dia juga menjadi seorang grandma yang sangat baik. Yang bisa taking care of all the grandkids. Even dia juga masih taking care of our brother gitu. Kayak maksudnya ke adik kita dia masih juga manjain gitu. She's really a mom gitu. Cuma menurut gue semua wanita tuh memang punya role beda-beda gitu. Dan semakin kita dewasa semakin kita ngelihat. Dan kalau ke kakak menurut gue it's also another thing gitu yang sangat impacting hidup gitu. Karena gue ngerasa banyak banget hal yang gue gak bisa cerita ke orang lain. Tapi gue bisa ke Nana gitu. Hormonal ibu-ibu. Terus tapi menurut gue ya kayak sangat bersyukur sih, karena kita bisa di umur yang cukup dekat ini kitanya juga get along well, kita bisa treat her as my best friend too. Jangan nangis. Nah kalau tapi kan pasti ya sebagai sisters gitu ya, kita pasti pernah ada konflik segala macam kan. Apa sih yang paling gede gitu konfliknya yang lo inget? Terus gimana waktu itu nyelesainnya? Ini benar mau diceritain? Yang mana sih? Yang pas kecil banget gue teror lo. Sebenarnya menurut gue konflik. Kayak kita tuker-tukeran pacarnya gak berantem aja? Enggak. Konflik terbesar gue dan Nana kayaknya sebenarnya gak ada. Tapi lebih pas kita kecil aja. Pas kecil kayak dia tuh multi personality ya. Disorder. Dia bipolar. Dia lumayan kayak apa ya. Gue kayak monster sih. Kayak monster dulu zaman kecil dia kayak sangat apa ya.
egois gitu kayak kakak yang kalau misalnya mainannya nggak boleh direbut apa-apa kayak gitu. Tapi menurut gue udah lupa sih gitu jujur, kayak adalah beberapa hal besar yang kayak crazy enough. Tapi menurut gue ya it's part of growing up aja gitu. It's just a kid gitu. Tapi konflik malah pas kita gede kayak nggak pernah ya. Nggak, not that I remember juga sih gitu. Kayak yang konflik besar yang sampai gue kayak sebel banget gitu nggak ada sih gue. Nggak ada sih gue. Nggak pernah diselesaikan juga paling kalau misalkan kayak ribut-ribut gitu paling ya telepon ngomong kelar ya. Nggak ada sih yang sampai gue kebaperan karena dia, nggak sih. Gak ada, sama adek gue juga gak ada. Jadi kita cukup baik-baik saja. Gak ada, oke. Nah kalau apa ya, gimana sih kayak so far gitu ya, kayak lo berasa kayak gue dukung lu di hidup lu, terus kayak lu dukung gue di hidup gue, dan peran kita satu sama lain tuh apa? Sebenarnya yang kayak tadi kali ya, iya, udah banyak sih banget gitu baik. Menurut gue ya contoh gak cuma dalam hal contoh kerjaan kita saling dukung banget nih gitu, kayak ya banyak lah yang gue belajar dari Nana sampai akhirnya gue juga join live itu, karena menurut gue apa ya, kayak dari pekerjaan itu udah pasti kita saling dukung, tapi juga baik itu dari pernikahan, kayak kadang kalau misalnya dia yang lagi down atau gue lagi down, kita tuh saling cerita gitu, yang saling menguatkan satu sama lain. Begitu juga kalau misalnya di dalam keluarga inti kita ada yang lagi bermasalah, pasti kita juga try to solve the problem together gitu kali ya. Jadi role-nya ya macam-macam, karena ya kita nggak only a sister tapi kita juga mother, kita juga anak, kita juga anak, daughter, dan kita juga bekerja, working woman gitu. Jadi saling mensupport di semua role itu kali ya. Iya, dan mungkin karena mirip juga ya, maksudnya aku juga kerja, Olin juga kerja, terus udah punya anak juga yang sekarang masih kecil-kecil. Jadi ya saling support dalam hal ngurus anak juga bisa ya, titip-titipan kadang-kadang gitu kan kalau liburan gitu ya. Terus kayak ngatur schedule sama mama. Iya, betul. Banyak sih. Iya, itu ya. Terus kayak misalnya dulu pas awal-awal mungkin Olin baru hamil dan punya anak kan aku duluan ya. Jadi aku bisa sharing gitu loh pengalaman aku, misalnya sharing suster, sharing AI ya kan. Terus banyak sih Lin. Iya, plus mungkin ya satu, Nana tuh dulu pas baru lulus kuliah, dia tuh kan sangat pintar orangnya. Dia tuh langsung dapat kayak langsung dapat reference kerja, langsung dapat tempat kerja yang bagus. Dia pindah ke Singapura, dapat a very decent job. Tapi then she decided to drop it all dan akhirnya fokus untuk menikah dan building a family gitu. Dan menurut gue it's a very bold decision ya. Karena gue ngelihat Nana ini orang yang sangat bright lah gitu. Sampai akhirnya dia menjalankan itu gitu, dan akhirnya dia mungkin ada kerinduan lagi untuk kayak kerja ya kan. Dan itu menurut gue saat itu tuh gue merasa gue lumayan support juga gitu. Karena gue percaya banget she meant to be something big lah gitu. Kayak maksudnya dia tuh gue yakin kayak dia tuh bisa impacting a lot of people, dan gue percaya banget kalau dia tuh kayak dipercaya untuk something big gitu. Jadi pas akhirnya dia starting a life, jujur gue pun gitu yang saat itu belum join, suaminya yang join. Suami gue join, tapi gue tuh always believe in the vision gitu. Jadi even pas dia bilang patungan dong buat bikin logo gitu, itu belum ada apa-apa ya, live nothing, belum ada. Ya 2018 belum nih. Even punya anak-anak live, cuma bertiga ya lo ya. Iya, cuma ya. Nah itu gue chipin tuh. Jadi sebenarnya gue punya share di live. Iya benar-benar. Di awal-awal salah satu investor gue adalah suaminya dia gitu kan. Gue. Lu yang bayar gue bukan yang bayar. Dito. Gue kira Dito, tapi namanya masih nama Dito. Sekarang baru jadi nama Olin. Iya, jadi menurut gue kayak gitu sih. Jadi mungkin itu hal yang juga kita supporting each other tanpa kita kadang aware gitu ya. Kayak banyak banget yang Nana support ke gue, tapi mungkin salah satunya kayak gue selalu percaya dia tuh bakal jadi orang yang besar dan bisa impacting and influencing many people. Kalau sweet. Tapi dia udah support gue dari dulu, dari jualan piyama. Olin tuh sering jadi modelnya sama anaknya dong ya kan. Terus juga rumahnya itu kan sering banget tuh buat support acara-acara gue. Banyak, makasih ya. Maci sekali. Oke, nah terus terakhir apa harapan lo buat gue, sama nanti gue cerita juga harapan gue buat lo. Oke. Harapannya menurut gue to always be humble gitu, karena menurut gue believe dia bakal menjadi semakin besar, dia bakal semakin menjadi berdampak. She will be the head not the tail, and she will really be someone. Oh iya, kok sweet banget sih, gue gak bisa nih gini-gini. Tapi
Ayolah. Gue jadi melo sendiri ya. Tahu. Cuma menurut gue with great power comes great responsibility kan gitu. Jadi hidup kita kan gak melulu soal kayak uang, cari uang, power, influence. Tapi kita juga punya keluarga. Kita juga punya personal life. Kita juga punya banyak relationship yang we need to take care to gitu. Jadi menurut gue wishnya adalah tetap ingat sama napak bumi. Bumi itu adalah keluarga lo, tempat lo pulang, rumah lo. Don't forget that gitu. Karena menurut gue the bigger person you are, you should be more humble gitu. Jadi malah semakin nanti gue yakin tim lo akan semakin besar, lo akan semakin banyak menginfluence dan mengempower wanita-wanita lain. Dan gue udah witness it on the first hand gimana banyak banget hidup maksudnya wanita-wanita yang juga dibantu sama Nana gitu kayak dengan bisnis Alive ini. Lanjut aja dari gue aja tadi gini-gini nih udah bergetar gue terus. Ya maksudnya dengan bisnis Alive ini gue nggak melihat it's all about money cuan-cuan gitu, tapi it's all about empowering people. Dan apalagi kalau when it comes to empowering women, I'm all in gitu karena gue juga sangat believe in the power of women gitu. Jadi menurut gue itu kayak just stay humble karena gue percaya kalau semakin lo humble, semakin lo generous, jalan lo bakal terus dibukain. Amin. Oke, kalau gue cuman mungkin Olin tuh begini-begini kan tadi ya a bit overthinking dan mungkin nggak gitu bisa sharing real feelingnya sama siapapun gitu. Mungkin pasti ada portion yang dia selalu bisa dianggap dia bisa selesaiin semuanya sendiri gitu. Leave that, kayak I will always be there for you gitu. Jadi kayak apapun itu dan ya whatever life throws to us kayak we'll get through it together gitu. Dan aku percaya kayak ya kita pasti semakin berimpact buat orang lain karena gue juga tahu Olin juga mimpinya besar banget dan ya she's a very strong woman dan dari dulu tuh udah gritnya sama perseverance semuanya tuh ada gitu, bisa kerja terus gak gampang menyerah, ulet banget, dia bisa susah banget anaknya ya, kayak gue gak bisa susah, sebenarnya dia tuh bisa banget susah. Jadi dari dulu tuh dia yang pernah merasakan naik ojek, naik Kopaja, bus itu semua Olin. Aku enggak. Tapi dari dulu gak tukang juga sekolah dia berani, gue gak berani. Jadi pasti inilah maksudnya, dan sekarang pun ya juga udah sukses banget, siapa dong yang kenal sama Agatha Carolina ya kan. Enggak lah, gila lah. Jadi ya itulah ya saling berpegangan aja forever gitu karena ya as long as we got each other pasti kita bisa menjalankan. Oke, terima kasih. Udah gue terlalu sendiri. Thank you for today and thank you for being one of the first dari acara podcast ini ya kan. Thank you yang udah nonton juga. See you in the next podcast. Bye bye. Gila. Udah. Aduh gue.